Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita pakai titik aja deh ya. 1, 2, 3, 4 tambah 4. Terus berapa lagi? Kalau yang titiknya 2 berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. 4 tambah 3 plus tambah 2 tambah 1. Jadi pertama kita ngitung yang titiknya 1 itu ada 4. Kalau titiknya 2 ada 3. Maksudnya gabungan ya. Sudut yang titiknya 2 itu bisa sudut yang ini, bisa sudut yang ini, ya, DOB. Kalau yang titiknya 3 itu cuma ada 2. Yang titik 3 dan yang titiknya 4 kita gabungin. Berarti total ada 10. Kilometer kan? Hah? Oh, yang perbandingan. Maaf Kak, tadi salah ke unmute sebentar, Oh kepencet. iya, oke, nggak apa-apa. Wah, berarti ini kamu lesnya 2 ya. Luar biasa ya. Di sebelah sana les, di sebelah sini ada tambahan. Bagus, semangat ya, luar biasa. Bentuk sederhana dari 3 derajat, 20 menit, 40 detik, 12 derajat, 50 menit, 30 detik. Ini penjumlahan biasa aja ya, cuma ingat lagi kalau misalkan penjumlahan menit, detik, sama derajat itu, menit sama detik itu disederhanakan lagi. Oke, penjumlahan biasa aja ya. 3, 20, 40 ditambah 12, 50, 30. Ini detik, ini menit, ini derajat. Ini jumlah, ini jadi 70. Ini semua 70 juga. Di sini jadi 15. Nah, yang 70 ini kita kurangin 60 jadi tinggal 10. Karena yang 60 itu menjadi 1 menit di sini, jadi 71 menit. Nah, yang 71 ini kita kurangin 60 lagi karena akan jadi derajat. Itu menjadi tinggal 11. Nah, yang 60 menit itu ditambahin 1 ke sini, ini jadi 16. Jadi 16 derajat, 11 menit, dan 10 detik. Jawabannya D. Sudut yang komplement itu sama aja penyiku ya. Penyiku. Kita jumlahkan besarnya sama dengan 90 derajat. Jumlah sudut dalam bangun segi 5, ini kasih garis. Nah, yang ini 180 derajat, yang ini 90, 90, 90, 90. Total 360. 360 ditambah 180 itu sama dengan 540 ya. Ini sebenarnya video pembahasan ini udah ada ya waktu itu di YouTube, pernah ada yang sudah bahas. Jadi ini saya ngulangin aja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang dipengerti, kamu tanyakan aja langsung ya di apa namanya, di chat. Jangan di chat, si chat agak nge-lag nih saya ini. Langsung aja kamu ngomong ya. Langsung aja di unmute. Oke. Diketahui A dan B saling bersuplemen. Ini istilah-istilah ini istilah kompleks atau agak sulit. Suplemen itu sama aja pelurus. Ya. Suplemen itu pelurus. Jadi A dan B saling berpelurus. Kalau sudut B sama dengan 80, maka besar sudut A adalah, jadi ini tinggal 180 dikurangi 80 derajat, kemudian 100. 90 derajat. Oke. Ketahui sudut H dan sudut M berkomplement ya. Komplement ini lagi-lagi tadi komplement ya. Komplement itu dengan 65 berarti tinggal komplement itu 90 derajat ya. Berarti ini tinggal 90 dikurangi 65. 90 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 25 derajat ya. Ketahui pernyataan sebagai berikut. Penyiku sudut 20 derajat adalah 60 derajat. Ini salah ya, karena penyikunya
20 itu yang betul adalah 70 derajat. Penyiku sudut 40 derajat adalah 50 derajat. Ini betul. Pelurus sudut 90 derajat adalah 90 derajat. Betul, karena 90 ditambah 90 sama dengan 180. Pelurus 95 derajat itu sama dengan 75 derajat. Ini salah ya, ini kalau dijumlah sebenarnya 170. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Nah, ini udah mainan aljabar ya. Jadi tinggal dilihat aja. Kalau dijumlah, ini sama dengan 180. Jadi X plus 5 derajat ditambah 75 derajat itu sama dengan 180. Berarti ini X ditambah 5 tambah 75 sama dengan 80 sama dengan 180. Berapa ditambah 80 sama dengan 180. Jadi X sama dengan, kita bisa kurangin aja, 80. Jadi X-nya sama dengan 100. Oke. Coba deh. Besar sudut PQS adalah jadi gini, ini kan 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan ini 90 derajat, karena ini sudut lurus, berarti ini ditambah ini itu sama dengan 90 derajat. Ya, sisanya sama dengan 90 derajat juga. Sehingga sebenarnya kita pakai sudut lurus pun bisa ya, pakai ini. Jadi kelamaan. Kita pakai 2X tambah 3X itu bisa sama dengan 90 derajat. Atau 5X sama dengan 90 derajat. X ini sama dengan 18. Sorry, saya ke DC nih. Disconnect tadi, nggak tahu tiba-tiba mati. Udah muncul belum di kalian? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10, BTD, CTA. BTD mana sih BTD? BTD itu yang ini. BTD itu sama dengan 100. Belum. BTD ditambah CTA sama dengan 100. Sorry. Ini ditambah ini sama dengan 100 ya. Anggap aja ini X, ini X. Karena kan bertolak belakang ya. Jadi sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Kalau ada gambar nanti garis begini nih, nah berarti ini tuh sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Itu namanya garis yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang. Jadi BTD itu sama dengan CTA. Kalau misalkan kita BTD-nya itu X, CTA-nya itu sama X, berarti 2X itu sama dengan X tambah X ya. X tambah X itu sama dengan 100. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 100 dibagi 2, sama dengan 50. Nah, yang ditanya itu adalah CTB. CTB itu, kita lihat sini, lihat garis CD. CD ini kan garis lurus, sehingga BTC dengan BTD itu saling berlurus ya. Ataupun dengan yang ini juga tadi sama berlurus juga. Ini dengan ini berlurus. Ini sama lah. Jadi tinggal kita kurangin aja 180 dikurangi 50. Sehingga sudut
Sudut yang ditanya apa tadi? CTB ini ya. Sudut CTB ini adalah, tulis di sini, sudut CTB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 50. Atau ini sama dengan 130 derajat. Oke. Jadi ini kenapa sama tadi ya? Kenapa ini sama-sama X? Itu karena bertolak belakang ya. Kita kasih note di sini. Bertolak belakang. Langkah yang benar untuk membagi sudut. Nah, ini kita belum sampai sini ya, karena waktu itu nggak sempat ya, waktunya juga terlalu singkat, cuma Januari Februari. Tadinya sih saya rencananya mau pakai jangka, ngajarin belajar ya, kita belajar sama-sama buat pakai jangka gimana. Nah, berhubung kita nggak sampai sini, maka ini nanti nggak akan keluar. Ya, tapi kalau bagi yang mau tahu caranya itu adalah langkah yang benar itu pertama-tama kalau misalkan kita punya jangka, kita mau membagi sudut, ya kita harus bikin garis ini dulu ya. Kita bikin garis ini dulu. Sorry, bukan garis, kurva. Nah, nanti dengan jari-jari yang sama ya, ini ilustrasinya kurang tepat ini ya. Dengan jari-jari yang sama di masing-masing titik ini, jarumnya ditaruh di sini, kemudian dengan jangkanya kita bikin garis di sini dan berpotongan di sini. Sehingga nanti kita dapat titik potong di sini, kemudian kita tarik garis, itu akan menjadi sudut yang sama. Nah, berarti langkah yang benar itu adalah 4, kemudian bisa 1, 2 atau enggak 2, 1 ya. 4, 1, 2, 3 atau 4, 2, 1, 3. Ya, berhubung di jawaban ada 4, 1, 2, 3. Yang betul adalah 4, 1, 2, 3. Oke, kemudian nomor 12 ini nggak ada gambarnya, jadi kita pakai clue-nya di sini aja. Berpenyiku itu berarti kalau dijumlah sama dengan 90 derajat. Ya, sehingga kalau kita jumlahin A dan B ini, ya, itu sama dengan 90 derajat. Oke, kita tuliskan di sini aja. X ditambah 18 ditambah 3X min 8 itu sama dengan 90 derajat. X tambah 3X sama dengan 4X, 18 kurang 8 itu sama dengan 10 ya, plus 10 sama dengan 90 derajat, berarti 4X itu sama dengan 80 ya, 90 dikurangi 10, atau X-nya itu sama dengan 20, 80 bagi 4. Kita dapat X-nya sama dengan 20, maka jawabannya langsung X itu sama dengan 20. Pada gambar berikut, PQR merupakan garis lurus. QR itu garis ini ya. PQR 80 derajat berarti ya kalau garis lurus. Besar sudut PQT. PQT itu berarti PQT. Y ditambah 2Y. Atau 3Y. Nah, berarti kan kita nggak tahu Y-nya. Cari dulu Y-nya. Caranya gimana? Caranya kita jumlahin ya. Jumlahin Y ditambah 2Y ditambah 3Y ditambah 4Y itu sama dengan 180 derajat. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa tuh? 10 ya. 10Y berarti. 10Y sama dengan 180 derajat. 10Y sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya sama dengan 180 dibagi 10 atau sama dengan 18. Nah, besar sudut PQT itu sama dengan Y ditambah 2Y. Berarti sudut PQT sama dengan Y ditambah 2Y atau sama dengan 3Y atau sama dengan 3 dikali 18 atau sama dengan 54 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang sudut dalam berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar berseberangan, sama sudut luar sepihak gitu ya. Nah, apa bedanya sudut luar dan sudut dalam? Jadi, luar dan dalam itu dibedakan oleh garis yang membatasinya, garis sejajar ya. Jadi, nanti kalau sudutnya ada di dalam garis ini kita sebut sudut dalam ya. Kalau sudutnya nanti di sini, di luar garis itu, ya, kita sebut sudut luar. Nah, sekarang kita lihat sudut P1 dengan sudut Q1.
Sudut P1 itu ini dengan sudut Q1. Dia ini sama. Kenapa? Karena dia sehadap ya. Sudut sehadap itu besarnya sama. Sehadap. Sudut sehadap itu menghadap ke arah yang sama. Pak, Ini betul. Pak, materi ini ada di buku kan? Materinya ada di buku ya, betul ada di buku. Oke, oke. Sudut, kalau soal ini ada di ini ya, di PDF ya, di share ke Wallace. Kalau soal yang ini nih yang saya bahas ini. Harusnya sih udah di share semuanya. Semua udah dapat. Materinya itu nanti ini sama perbandingan ya, bab 5 perbandingan, ini bab 7. Kita lanjut ya. P4 sama dengan Q2, benar nggak? P4 sama dengan Q2. Benar. Alasannya apa? Nah, alasannya kita harus samain dulu Q2 itu sama dengan Q4 karena bertolak belakang, baru P4 itu sama dengan Q4 karena dia sehadap. Jadi ada 2 step di sini. Yang pertama dia bertolak belakang dengan Q2, kemudian dia sehadap. Jadi P4 sama dengan Q2 itu betul. Kenapa nggak bertolak belakang? Nah, bertolak belakang itu syaratnya harus nempel begini ya. Kalau P4 dengan P2 baru dia bertolak belakang. Kalau seperti ini nih, ini bukan bertolak belakang ya, karena posisinya. Posisi garisnya sebenarnya. Kemudian P3 ditambah Q4 sama dengan 180. P3, kita hapus dulu. P3 itu ini ditambah Q4 sama dengan 180. Nah, ini benar. Karena apa? Karena dia sudut dalam sepihak. Apa maksudnya sepihak? Di garis yang memotong ini dia berada di sisi yang sama. Dia ada di sisi bawah. Ya, dia ada di dalam garis yang sejajar dan dia berada di sisi garis yang memotong itu di sisi yang sama, itu di sisi yang bawah. Jadi dia sepihak. Sudut dalam sepihak, pokoknya sudut dalam sepihak ataupun sudut luar sepihak itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat apa benar yang dia itu salah, kenapa dia salah. Sudut P2 ditambah sudut Q4, ya, sudut P2 tambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat ini salah. Karena ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Sudut dalam berseberangan. Sudut yang berseberangan itu besarnya selalu sama. Ya, sudut yang berseberangan mau dia luar berseberangan. Luar berseberangan itu contohnya P4 dan Q2. P4 dan Q2 itu tadi luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Itu besarnya sama. Oke. Jadi ini kurang tepat atau salah. Perhatikan gambar berikut. Nilai 2B min A itu sama dengan berapa? Nah, untuk mencari B, kita butuh B kan ya. Kita harus tahu A-nya dulu berapa. Nah, untuk tahu A, kita bisa dapat informasi dari yang ada di soal, yang ada di sini, mana yang di sini. Ini sudut luar berseberangan kita sebut ya, karena ada di luar garis yang sejajar ini, dan dia berseberangan garis yang ini. Yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Kita sebut luar berseberangan. Nah, sudut yang berseberangan itu besarnya sama. Sudut yang berseberangan itu besarnya sama, maka kita bisa tulis 3A dikurang 90 itu sama dengan A. Oke. Kita pakai aljabar, A-nya pindah ke kiri, pindah ke kanan. 3A dikurang A itu sama dengan 90, atau 2A sama dengan 90. Atau A-nya itu sama dengan 90 dibagi 2, sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita udah tahu A, kita tinggal cari tahu si B-nya. Ya. A sama B ini 180 dikurangi sudut A itu sama dengan B. Atau kalau misalkan kita tulis A ditambah itu sama dengan 180 derajat. Kita mau nyari B-nya berarti sama dengan 180 derajat dikurangi. Siapa lagi mandi? Ada lagi buang ingus ya, Pak? Ada yang lagi mandi? Kali itu orangnya. Di-mute dulu ya kalau lagi di toilet ya. Oke, B.
Berarti B itu sama dengan 180 dikurangi A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 40. Jadi 180 dikurangi 45. Kita dapat B-nya itu sama dengan 135 ya. 135 derajat. Nah, yang diminta itu adalah 2B min A. Berarti 2 dikali 135, B-nya itu 135, dikurangi A-nya sama dengan 45 derajat. Atau sama dengan 2 kali 135 itu 270 ya. 270 dikurangi 45 derajat. Atau ini sama dengan 225 derajat. Oke, ini C. Oke, ini kalau ada soal kayak gini, kita butuh garis bantu ya. Kita butuh garis bantu. Jadi kita akan buat garis bantu yang sejajar dengan garis ini ya, yang atas dan bawah. Jadi garis bantunya itu kita gambar titik-titik aja. Ya, titik-titik aja. Di sini juga ada garis bantu, di mana garisnya ini sejajar dengan garis yang ada di atas dan di bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bahwa garis yang ada di sini, sudut yang ada di sini itu sama dengan sudut yang ada di sini. Jadi sini 20 nih. Sini 20. Sedangkan di sini 50, dari sini ke sini 50. Berarti sini berapa di atasnya? 50 dikurangi 20 itu 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, 30 derajat ini sama dengan yang di sebelah atasnya. Ya, di ibarat ini ada garis terus dibagi dua ini 30 sini. Kalau di sini tadi 60, maka di sini 30. Nah, X-nya itu akan sama dengan yang ada di sebelah sini, itu 30 derajat. Ini di soal ulangan kemarin ada, tapi saya nggak bikin gambarnya banyak seperti ini, hanya satu cabang aja. Ini dapat sama dengan 30 derajat. Oke, ini Y tambah 3X. Y tambah 3X. Nah, kita ingat sudut sahadap itu sama, berarti di sini itu sama dengan ini ya, 52. Sudut yang ada di sini itu sama dengan sudut yang ada di sini, karena menghadap ke arah yang sama. Ini sejajar ya. Di sini 52. Berarti yang ini itu juga sama dengan yang ini. Berarti 2X, kita X ya, cari X dulu. 2X sama dengan 34. X itu sama dengan 34 bagi 2. 17. Kita udah dapat X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Nah, Y-nya kita butuh namanya garis lurus. Garis lurus PMQ ini garis lurus. Sehingga ini kalau dijumlah 52 ditambah Y itu sama dengan 180. Ya, jadi 52 ditambah Y sama dengan 180, atau Y-nya itu sama dengan 180 dikurang 50. Atau Y-nya itu sama dengan 180 dikurangi 52 itu sama dengan 100 berapa tuh? 28. Ya, 128 derajat. 28 derajat. Ya, oke. Nah, kita udah dapat Y, kita udah dapat X, tinggal kita lihat soal yang diminta adalah Y plus 3X. Y ini udah dapat 128 ya. Y ditambah 3X. Berarti 3 dikali X-nya berapa? 17. 3 dikali 17. 3 dikali 17 berapa sih? 2151 ya. Di 128 ditambah 51. Atau sama dengan 179 derajat. Kalau kalian kurang paham dengan penjelasannya, diinstruksi aja ya. Jangan di chat. Kalau di chat saya sambil ngeliat tablet soalnya, jadi nggak ngeliat ke chat sini. Nanti agak delay nanti. Aduh, ini soal gimana nih? A plus 2B. Oke. Sekarang coba kita abaikan dulu garis yang ini ya. Garis yang ini diabaikan dulu. Coba garis yang ini diabaikan dulu. Kita lihat garis yang ini dulu. Oke.
Sini ada 40 derajat, berarti di sini sama dong 40 derajat toh. Nah, sini 40 derajat juga. Sehingga kita bisa cari dulu si B-nya ya. Ntar A-nya, kalau A-nya kita juga bisa lihat A-nya ini sama dengan yang ini. Oke. Jadi untuk cari B, untuk mencari 4B kita butuh garis yang warna biru ini. Untuk cari si A kita butuh garis yang ini. Ya. Di A itu ini sama dengan yang ini. Untuk yang B satu-satu ya. Sekarang kita yang B dulu. Untuk cari B itu kita lihat sudut lurus ini 180 derajat. Sehingga 40 ditambah 80 atau 40 ditambah 4B ditambah 80 sama dengan 180 derajat. 4B ditambah 120 itu sama dengan 180 derajat. Atau 4B itu sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Atau B-nya sama dengan 15 derajat. Untuk cari A-nya ya itu 2A sama dengan 80 derajat. Karena apa? Karena dia dalam berseberangan. Sama yang 40 tadi di sini ya. 40 di sini sama dengan 40 yang di sini itu sama dengan dalam berseberangan juga. Sudut dalam berseberangan itu besar sama. Hingga A sama dengan 40 derajat. 80 bagi 2. Nah, yang ditanya adalah A ditambah 2B. A-nya itu sama dengan 40. A ditambah 2B. A-nya sama dengan 40. B-nya itu 2 dikali 15. Ini 2 dikali 15. 2B. 40 ditambah 30. Atau sama dengan 70 derajat. Oke. Oke, kita lanjut. Ini gambarnya sama kayak yang di atas tadi ya. Beda sudutnya. Beda ada sudut 90 derajat. Ada informasi tambahannya. ST sejajar PQ. Kemudian besar sudut PST adalah masih PST. Ini sini 63 ya. 63 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Nah, satu segitiga itu totalnya itu sebenarnya 180 derajat ya. Hingga untuk mencari RST yang ini, untuk cari PST kita butuh ini ya, RST ini 180 derajat dikurangi. ...180 derajat dikurangi 63. Ini kita sebut X saja di sini. Ditambah 90 ditambah X itu sebenarnya 180 derajat. Berapa nih? 153 ya. 153 derajat. Ini sebenarnya jawabannya 153 udah. 153 derajat itu ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya itu sama dengan 180 dikurangi 153. X sama dengan 180 dikurangi 153. Atau X ini sama dengan 27 ya. 27 derajat. Jadi ini kalau kita mau cari si ini dulu ya, 20. Sudut PST ya, PST itu berpelurus dengan sudut RST. Sehingga ini sama dengan 180 dikurangi 27. Karena kita dapat X-nya sama dengan 27. Ini 180 dikurangi 27 sama dengan 153 derajat. Nah, jadi sebenarnya ada cara cepatnya ini ya. Sudut luar yang ada di luar segitiga ini, sudut yang ada di luar segitiga yang merah ini ya, itu sama dengan jumlah dari sudut ini tambah sudut ini.
63 tambah 90. Besar sudut refleks. Nah, sudut refleks itu lawannya sudut lancip ya. Jadi kalau ini ada Y, refleks Y berarti yang gede ini. Berapa besar sudut yang gede ini? Ini berapa di sini? Kalau di sini 25 berarti di sini 155 ya. 155. Kalau di sini 120 berarti di sini 6. Nah, kalau kita ditanya Y-nya, itu kita tinggal jumlahin aja 25 ditambah 60. Sebaliknya, kalau refleks berarti jumlahin yang gedenya. Berhubung di sini yang ditanyain refleks berarti 155 ditambah 120. Ini sama dengan 175 ya. 155 ditambah 120. 57. Jadi sudut yang ini itu sama dengan sudut tumpulnya dijumlahin. Kalau yang sudut yang di dalam ini, sudut lancipnya yang dijumlahin. Kalau ditanya sudut Y, itu berarti 60 ditambah 25. Tapi kalau refleksnya Y, 255 tambah 120. 275. Oke, kita mulai ke perbandingan. Perbandingan gampang kan ya? Di sini ada yang masih bingung dengan perbandingan? Perbandingan ini cuma ada dua, yaitu senilai berbalik nilai. Udah selesai. Tapi kan nanti ada variasinya ya, variasi soalnya. Kemudian nanti ada skala perbandingan tinggi, lebar, panjang. Tinggal kita bisa membedakan tinggal nanti gimana caranya kita membedakan ini tuh ini soal perbandingan senilai apa ini perbandingan berbalik nilai. Nah, itu yang butuh kemampuan atau kejelian kita ya, gimana caranya ngebedain ini soal senilai atau berbalik nilai. Oke, ini masih yang mudah-mudah nih nomor 21. Jadi ini kita bisa tinggal menyatakan perbandingannya dulu ya. Gimana caranya kita menyatakan perbandingan? Lihat perintah dari soalnya. Di dalam sebuah kelas total 38 siswa, ini total semuanya. Oke. Jika banyak siswa laki-laki sama dengan 18 orang dan sisanya adalah siswa perempuan, maka perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di kelas tersebut, laki-laki berbanding perempuan. L tadi udah diketahui, 18. Tinggal P-nya berapa? Perempuannya berapa kalau di laki-lakinya 18? Ya 38 kurang 18 ya. 38 kurangi 18. 0, 20, selesai. Ada nggak? Oh, nggak ada 18 bagi 20, berarti harus disederhanakan dulu. Ya. Menyederhanakan perbandingan itu sama kayak kalian menyederhanakan pecahan ya. Kita bagi dengan FPB-nya. Ya, faktor terbesar nih. Faktor terbesar 18 atau mau pelan-pelan apa namanya? Cara mulai dari yang paling rendah ya, faktor terendah itu 2. Bagi 2 aja dulu, bisa nggak sama-sama bagi 2? Kalau misalkan masih bisa dibagi lagi terus bisa disederhanakan, maka terus disederhanakan. Tapi kalau udah mentok berarti stop sampai situ aja. 18 sama 20 itu sama-sama bisa dibagi 2. Berarti tinggal dibagi 2 aja. 18 bagi 2 itu sama dengan 9. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Sampai sini 9 sama 10 itu nggak ada faktornya atau nggak ada FPB-nya ya. Jadi nggak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti jawabannya adalah 9 banding 10. 9 banding 10. Ini jawabannya. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 10 dan lebar 5. Perbandingan keliling dan luas. Nah, ini luas dan keliling persegi panjang. Nih, saya kan SD udah pernah belajar ya. Jadi kita harus bikin dulu kelilingnya dan luasnya itu berapa. Panjangnya 10, lebarnya 5. Kalau nyari keliling itu berarti tinggal jumlahin semuanya. 10 tambah 10 tambah 5 tambah 5. Ya, berarti kelilingnya itu sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30 ya. Kelilingnya sama dengan 30. Nah, luasnya
Panjang kali lebar, 10 dikali 5. Luasnya itu sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Perbandingan keliling dengan luas, berarti K banding L sama dengan 30 banding 50. Ini kalau ditulis satuannya ini berbeda ya. 30 ini cm pangkat 2. Yang kita bandingin bukan angkanya ini, bukan satuannya, tapi karena ditanya perbandingan aja. Kita ambil angkanya ini. Ya udah tinggal sederhanain, sama-sama bagi 10. 30 sama 50 bagi 10. Berarti 3 banding 5. Next ya. Harga satu lusin pulpen. Nah, ini kita harus tahu lusin, kodi, sama satu satuan yang lain ya. Sehingga tahu nanti dia pakainya apa di PTS nanti, tapi yang jelas kalian harus sudah tahu ini. Satu lusin itu sama dengan 12 ya. Satu lusin sama dengan 12 piece, 12 buah. Kemudian satu kodi itu sama dengan 20 piece atau 20 potong ya. Atau 20 buah. Sama dengan 48.000. Oke, satu lusin pulpen 21.600, sedangkan satu kodi buku tulis itu 48.000. Perbandingan harga satu pulpen dengan harga satu buku tulis, berarti ini harus kita bagi dengan banyaknya barang masing-masing ya. Berarti untuk harga pulpen itu sama dengan 21.600 kita bagi dengan 12. Kalau buku berarti 48.000 dibagi 20. Sampai sini dulu bisa dipahami? Pelajaran SD ya, satu lusin, kodi gitu-gitu ya. Lusin, kodi, kemudian gross, rim. Ingat-ingat tuh berapa banyak itu. 216 dibagi 12 itu ini sama dengan 1.800. Ya, kemudian 48.000 dibagi 2, 48 bagi 2 itu sama dengan 24 ya. 2.400. Nah, baru kita bandingin harga satu masing-masing. Satu PC. 1.800 banding 2.400. Malah coret 18 banding 24. 18 banding 24 sama-sama dibagi 6. Kalau saya dibagi 6 itu berarti 3 banding. Jadi semuanya dibagi 6 ya. 18 bagi 6 itu 3, 24 bagi 6 itu 94. Oke, diketahui PQR itu sama dengan 6 banding 2 banding 5 dan 3P ditambah 4P dikurang 2R sama dengan 80. Jumlah nilai P dan Q adalah, ini kita misalkan PQR perbandingannya itu kita bikin variabel dulu ya. Jadi 6X, ini 2X, dan ini 5X. Kemudian kita input ke sini PQR-nya. Ya, sehingga ini menjadi 3 dikali 6X ditambah 4 dikali 2X dikurang 2 dikali R-nya itu 5X. Jadi sama dengan 80. 3 dikali 6X, 18X ditambah 8X minus 10X itu sama dengan 80.
18 tambah 8, 26, 26 kurang 10, 16 ya, 16x. 16x sama dengan 80, berarti x sama dengan 5, 40 bagi 16. Berarti P tambah Q. Karena P itu tadi sama dengan 6. Kemudian Q itu sama dengan 2x. Ini 6x itu sama dengan 6 kali 5 ya. 6 kali 5 sama dengan 30, 2 kali 10, jumlah sama dengan 40. Untuk sederhana dari perbandingan 20 cm dan 2/3 meter. Ini karena satuannya berbeda, kita harus samain dulu supaya perbandingannya bisa setara. Jadi ini 20 cm berbanding, ini ngubah ini ya, 2/3, ingat kali tambah ya, 2 kali 3, 6, 6 tambah 2 sama dengan 8/3 meter. Nah, meter diganti jadi cm atau dirubah ya, dikonversi menjadi cm, itu menjadi cm banding 600 cm per 3. Oke, udah seperti ini tiganya tinggal kita kaliin aja ke 20 ya. Ya sebenarnya kita kali 3 semuanya. 3 kali 20 itu sama dengan 60, 3 dikali 800 itu sama dengan 800. Karena per 3 ya. 60 banding 800. 0 nya dicoret. 1. 6 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. Di 3 banding 40. 3 banding 40. Sini. 3 banding 4. Langsung bagi 2 ya. 66 bagi 2, 80 bagi 2. Kemudian 8 per X min 2 sama dengan 12 per X plus 1. Dikali silang ke atas ya, sehingga menjadi 8 dikali X plus 1 ya. Yang ke atas ini dikali ke atas. Sama dengan 12 X min 2. 8 kali X, 8X, tambah 8 kali 1 sama dengan 8. Dengan cara pelangi itu 12X min 24. Tinggal pindah ruas. Mau siapa yang pindah ruas bebas ya. Mau 12 pindah ke sini boleh, mau 8 pindah ke sini juga boleh, sama aja. Saya lebih suka 8 pindah ke sini. Ini akan menjadi 12X dikurangi 8. Nah, yang sebelah kiri itu jadi 8 ditambah 24 dengan ini. 8 tambah 24 sama dengan 32, 12 sama dengan 28. Sehingga X itu sama dengan 24 sama 2. X nya sama dengan 2. Nah, jadi ini ada 2 perbandingan, dan di sini adalah gimana caranya kita membuat atau menggabungkan perbandingan tersebut. Jadi di sini ada L banding B ya. Kita tulis L banding B. Kemudian di sini ada B banding H. B berbanding H. Jadi ada 3 orang di sini, Dekoce, Brandon, sama Hansen. Gimana caranya kita membuat perbandingan ini menjadi setara? Oke. Pertama, L banding B itu 5 banding 4. Kemudian B banding H itu sama dengan 6 banding 7. Gimana cara kita buat perbandingan ini jadi setara? Sehingga nanti kita punya perbandingan L banding B banding H. Ya. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah uang mereka semua, sehingga kita butuh perbandingan semuanya. Caranya adalah kita kali seperti ini ya. Kali seperti ini. Sorry. Nah,
Jadi untuk yang L, ya karena di sini ada unsur yang sama yaitu B. Untuk yang L itu berarti 5 kita kalikan dengan 6 yang ada di bawah ini. 5 kali 6 itu sama dengan 30. Kemudian untuk yang B itu adalah 4 dikali 6, kemudian 24. Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28. Dari sini bisa disederhanakan atau nggak usah disederhanakan juga hasilnya nanti sama ya. Kita udah punya perbandingan L banding B banding H. Oke. L banding B banding mana L-nya 30, B-nya 24, H-nya itu 28. Kita lihat yang ditanya apa. Yang ditanya B ditambah H. B ditambah H. Berarti B-nya kan 24, H-nya itu sama dengan 28. Ada lahan kosong lagi enggak? Jadi B ditambah H dibagi L ditambah B ditambah H. Nah, untuk uang semuanya kan kita udah punya nih di sini tadi. 205.000 ya, 205.000. Nah, ini yang kita sebut X. Berapa uangnya kita nggak tahu. Kita belum tahu. Kita bisa tahu dari perbandingannya ini. Sekarang B tambah H itu tadi 24 ditambah 28. Nah, kita tulis 24 ditambah 28 dibagi total semuanya. 30 ditambah 24 ditambah 28. 30 tambah 24 tambah 28 itu berapa? 30 tambah 24 itu 54. 54 ditambah 28 itu sama dengan, tulis dulu deh. 30 ditambah 24 ditambah 28 ini yang semuanya ya. Sama dengan X per 205.000. Kita mau cari X ya. Tulisnya di mana lagi? Simpen dulu nih. Tulis di bawah. Nggak ada lagi, nggak ada tempat lagi ya. 24 tambah 28 itu sama dengan 52 ya. 30 ditambah 52 itu sama dengan 2 dengan X per 205. Nah, untuk cari X-nya ini tinggal kali silang ke atas. Cari X-nya tinggal kali silang ke atas. Ya, sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan 52 per 82 dikali 205.000. Ini bisa disederhanain, 52 sama 82. Sama-sama dibagi berapa tuh? Bagi 2 ya. 21 per 41 kali 205.000. Ini bisa dibagi nih. 205 dibagi 41. 205 dibagi 41 itu sama dengan 5. Jadi 5.000 dikali 21. 5.000 dikali 21 itu sama dengan 205 bagi 41. Bener nggak 205 bagi 41? Ya, 5 dikali 21. 52 bagi 2 itu 26 ya. Sorry 26. 5 dikali 26 berarti 5 dikali 26 itu sama dengan 130.000. Jadi 5 dikali 26 itu sama dengan 130.000. Jadi jumlah uang dua orang itu ya, B dan H, Brenda dan Hazel sama dengan 130.000. Tadi salah di 52 bagi 2. Sampai sini dulu jelas. Ini cara-cara tanya udah nggak karuan ya. 9 km per jam dengan 60 meter per menit. Perbandingannya gimana? 9 km per jam banding 60 km per menit. Kita samain dulu ya.
kilometer rubah ke meter, jam dirubah ke menit. Jadi ini jadi 9.000 meter per 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini nggak usah kita rubah 60 meter. 9.000 kita bagi 60 dulu. Atau 60 naik ke atas ke kalian ke sini bisa juga. Bisa cara yang pertama itu 9.000 dibagi 60 atau 60-nya naik ke atas ini juga bisa. Sama aja. Kita pakai yang bagi aja ya, 9.000 bagi 60. 9.000 bagi 60 berapa sih? 9.000 bagi 60. 9.000 bagi 60. Coret. 90 bagi 6. Bagi 6 15 ya. Bener nggak? 15. 150. Berarti ini jadi tulis sini 150 M per menit. Tanding 60 M per menit. Coret 15 banding 6. Sama dengan 3. 5 banding 2. Kita jadi 150. 9.000 bagi 60. Oke, lanjut 9. Nah, skala. Ingat segitiga. Ini segitiga apa namanya? S itu sama dengan JP JS ya gitu ya. Jarak antara kota A dan B 48 km jika kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan skala 1/600.000. Ya, jarak kedua kota tersebut. Nah, 1/600.000 itu 1/600.000 ya maksudnya. Kita bisa tulis ini ya. Nah, yang ditanya adalah jarak pada peta. Jarak pada peta. Nah, kalau misalkan kita mau nyari jarak pada peta, kalau dari rumus ini ya, ini cara pakai rumusnya di mana sih, ada yang masih ingat ya? Kalau misalkan ditanya jarak pada peta, berarti ini kita tutup ya, berarti S dikali JS. Terus kalau misalkan mau ditanya skalanya, berarti ini ditutup CP dibanding JS. Kalau kita mau cari jarak sebenarnya, berarti ini ditutup ya. Tapi kita pakai cara yang biasa aja. Jadi langsung aja untuk nyari jarak pada peta itu tinggal kita bagi aja ini dengan 600.000. Kenapa dibagi? Padahal rumusnya dikali ya, S dikali JS. Karena tadi yang saya tulis 1/600.000 ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita ditanya JP bukan sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Atau sama dengan 1/600.000 dikali 48 km. 48 km kalau dirubah ke dalam sentimeter, ini 600.000 itu sentimeter ya. 48 tambah 0,5 sampai 0,5. Enggak, kalau misalkan ini kita bagi 0 hilang 5, ini 0 hilang 5, 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Ini sama dengan besar. Kedua tiang bendera. Ya, kenapa ada yang mau ditanyakan? Nanti coret-coretnya boleh tolong di share dong. Oke, santai aja ya, nanti kalau udah selesai kita akan share ya.
Sebuah tiang bendera setinggi 8 meter memiliki bayangan. Jadi ini ada dua ya, ada tinggi sebenarnya sama ada tinggi pada bayangannya. Jadi anggap aja yang besar ini adalah gimana sih? Ini sebenarnya bayangannya ya. Kita bikin dua ilustrasi. Jadi ada tiang bendera tingginya 8 meter. Ya. Ada tiang bendera tingginya 8 meter dan bayangannya 5 meter. Begini aja deh. 8M, 5M. Pada saat yang sama, sebuah pohon mempunyai bayangan 20M. Bayangan berarti di sini ya, 20. Tinggi pohon tersebut adalah kita sebut saja X. Ini perbandingannya senilai, karena perbandingannya pada saat yang sama itu pasti sama. Bayangan itu kalau pada saat yang sama, itu perbandingannya itu sama. Jadi ini kita bisa tulis seperti ini. Oke. Yang atas itu tadi 8 meter, bayangannya 5 meter. Oke. Si tiang bendera. Kalau yang bawah itu adalah si pohon. Pohon itu kita nggak tahu tingginya berapa, tapi kita tahu bayangannya sama dengan 20 meter. Caranya gimana nih kalau kali silang gini nih? Kalau X gini ini kan bisa kali silang ini. Jadi X itu cara cepatnya ya, X itu sama dengan, cara cepatnya gimana sih? Ini kali ini bagi ini gitu ya, 20 kali 8 bagi 5. Kali silangan ya. Kali ini bagi ini. 20 bagi 5 itu sama dengan 4. 4 kali 8 itu sama dengan 32. Jadi tinggi pohon yang sebenarnya itu adalah 32. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 480 meter kali 360 meter digambar pada sebuah peta dengan menggunakan 1:12.000, kayak 12.000 cm maksudnya. Jadi misalnya 1:12.000 itu 1 cm di peta itu mewakili 12.000 cm di panjang sebenarnya atau jarak sebenarnya. Luas taman pada peta tersebut di peta adalah, oke, jadi kita butuh, ini anggap aja dia persegi ya, emang bentuknya persegi panjang ya. Ini 480, di sini 360. Ini panjangnya 480, lebarnya 360. Kita konversi dulu gambar dia di peta itu jadinya berapa. Konversi dulu gambar dia di peta itu jadi berapa. Jadi 480 meter, kita rubah ke cm, itu tambah nolnya 2 ya. 480 meter, kalau diubah ke dalam cm itu menjadi 48 tambah 0,2 cm. Kalau kita mau gambar di peta, berarti harus dibagi 12.000. Karena di peta itu 1 cm itu mewakili 12.000. Berarti kalau ada 48.000 cm bagi 12.000. 48 bagi 12 itu sama dengan 4. Sama dengan 4 cm. Jadi 480 itu kalau digambar di peta 4 cm. Nah, 360 dibagi 12 berarti 360 tambahin nolnya 2 dibagi dengan 12. Ini sama dengan 3 cm. Ini 3. Nah, luasnya berapa? Ya udah 4 kali 3 deh. 4 kali 3 sama dengan ya 4 kali 3 sama dengan 12 cm persegi. 12 cm persegi. Umur Naruto, aduh. Ini nggak valid ya, maksudnya anggap aja Naruto 8 tahun lebih muda daripada Sasuke, padahal mereka seumuran. Jadi ini hanya fiktif belakang. Umur Naruto 8 tahun lebih muda daripada umur Sasuke. Jika perbandingan umur mereka 5:7, maka umur Sasuke adalah kita sebut aja Naruto N, Sasuke itu S ya. Naruto itu sama dengan 8 tahun lebih muda dari Sasuke, berarti Sasuke dikurangi 8.
Jika perbandingan mereka berarti N banding S. Perbandingannya Naruto itu 5, S itu 7. Maka umur Sasuke berapa? Ini bisa langsung kita ganti aja ya, karena ini udah N. Jadi N yang ada di sini kita ganti ya. Nah, sebut aja ini N per S itu sama dengan 5 banding 7. Jadi N yang ada di sini kita ganti dengan S langsung. S min 8 per S itu sama dengan 5 banding 7. Sehingga nanti kita langsung dapat umur si Sasuke. Variabel S. Ini tinggal kita kali silang aja. Sehingga menjadi N per S sama dengan 5 per 7. Jadi N itu sama dengan S minus 8 per S sama dengan 5 per 7. Oke, ini ketika kali silang menjadi 7 dikali S minus 8 itu sama dengan 5 dikali S. 5 sama S sama aja ya. Ini 7S minus 7 kali 8 sama dengan berapa? 7 kali 8 40 dengan 5S. Nah, kita kan mau S nya ya, sehingga 7S dikurangi 5S itu sama dengan 56 ke kanan jadi 56. 7S dikurangi 5S sama dengan 2S ya, 2S sama dengan 56, sehingga 2S sama dengan 56, S sama dengan 56 bagi 2 sama dengan 2. Umur Sasuke itu sama dengan 20. Dari pernyataan berikut yang merupakan perbandingan senilai adalah Jadi perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai itu adalah ketika di salah satu variabel itu bertambah, maka variabel yang lainnya ikut bertambah. Kalau variabel yang satu berkurang, maka variabel yang lain berkurang. Contoh misalkan ya, misalkan ada meja ya, satu meja itu kakinya 4. Jadi satu meja kakinya ada 4. Kalau kita punya 2 meja, berarti kaki mejanya ada 8. Kalau kita punya 3 meja, berarti kakinya ada 12. Ini contoh aja ya. Jadi ini bertambah, ini juga ikut bertambah. Nah, itu yang kita sebut sebagai perbandingan senilai. Ya, jadi ada satu variabel, misalkan ini meja, kita sebut meja, maka ini kakinya kaki meja, mejanya akan terus bertambah. Ambil mejanya, maka kakinya akan selalu bertambah terus. Semakin banyak. Oke, itu contoh. Nah, sekarang kan perbandingannya nggak cuma meja ya, jadi ada banyak. Nah, sekarang kita coba cek satu-satu. Banyak bekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi misalkan ada proyek nih, atau ibaratnya kayak kamu ada kerja kelompok gitu. Ada proyek lah ya, proyek pekerjaan. Nah, ini perbandingannya berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak yang mengerjakan, ya, rata-rata ya, banyaknya pekerjaan itu, semakin banyak yang mengerjakan, maka waktunya akan semakin sedikit. Jadi pekerjanya bertambah, pekerja, jadi variabel pekerja, yang satu lagi waktu. Ya, pekerja waktu. Pekerjanya nambah, maka waktunya akan semakin cepat ya. Waktunya semakin berkurang. Contoh misalkan pekerjaannya dikerjakan oleh 30 orang selesai dalam 120 hari. Kalau pekerjaannya ini dikerjakan oleh 60 orang, itu bisa jadi dia semakin berkurang. Ya. Semakin cepat di sini, bukan semakin lama. Ya. Bukan semakin lama di sini, tapi akan jadi semakin cepat. Nah, ini yang kita sebut sebagai perbandingan berbalik. Oke, ini berbalik nilai berarti ya. Yang A, kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan. Ini juga berbalik nilai. Karena semakin cepat kamu ngendarain mobil, maka waktunya itu akan semakin cepat juga.
ya. Waktunya berkurang maksudnya ya, waktunya berkurang. Jadi cepat nyampenya. Jadi kecepatan mobil dan waktu itu berbalik nilai, ya. Banyaknya buku yang dibeli dan jumlah harganya. Semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin banyak juga kamu akan membayarnya. Berarti ini yang senilai. Banyaknya sapi ternak dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan. Jadi misalkan ada stok ternak ya, sapinya 10. Habis makanannya itu selama 1 bulan. Kalau misalkan sapinya ini dijual atau dikurangi, ya ternaknya dikurangi, maka persediaannya akan cukup untuk waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi sapinya dikurangin, makanannya bisa semakin lama. Persediaan makanan bisa semakin lama. Ini berbalik nilai. Kalau sapinya kita tambahin atau ternak kita tambahin, persediaan yang ada itu akan semakin berkurang. Waktunya atau habisnya itu akan semakin cepat. Jadi ini juga berbalik nilai. Pak, kalau yang banyak buku yang dibeli dan jumlah harganya itu, misalkan banyak buku dibeli dan jumlah harganya, misalkan beli 2 dapat diskon untuk buku yang ketiga, kan buku ketiganya Ya, kan harganya berkurang. Itu masih ini termasuk kita nggak sih Pak? karena di sini nggak ada diskon, nggak ada kata-kata diskon, maka kita nggak anggap aja nggak ada diskonnya ya. Oh, oke. Kalaupun ada diskonnya, misalkan diskon 30% atau 50% gitu ya. Kan kalau kamu ngambil banyak juga kan semakin nambah juga kan yang harus kamu bayar kan gitu ya. Kalaupun misalkan bukunya ada diskon. Jadi tapi karena di kalimat ini kita lihat yang ada di soal aja ya. Di soal ini nggak ada diskon, berarti kita anggap aja di sini nggak ada diskon. Maka jumlah banyaknya buku yang dibeli dan jumlah harganya itu termasuk senilai. Nah, jadi kita lihat yang ada di soal aja. Oke, jadi case-nya di sini nggak ada diskon, maka kita nggak ada diskon. Nah, ini sama kayak nomor 34 itu sama kayak nomor yang tadi ya, bayangan pohon dan tinggi ini sebenarnya diulang aja. Cuma bedanya adalah di sini dia bayangannya itu dalam bentuk gambar. 21 meter sebenarnya di model dibuat 42 cm. Ini M, ini cm. Kalau misalkan tinggi bangunannya itu adalah pada model itu adalah 16. Jadi yang sebelah sini nih model ya. Model itu gambar atau maket ya. Berapa tinggi sebenarnya? Cara cepatnya tadi gimana nih? Cara cepatnya ini karena ada di bawah, berarti kita mulai dari sini. Ini kali ini dibagi ini ya. Kali bagi. Jadi X itu sama dengan 16 dikali 21 dibagi 42. Ini karena satuannya udah sama, ini pasti M juga, jadi kita abaikan aja. Coret. 1 bagi 21, sini 2, 16 bagi 2, 1,9. Jadi ini nyata, ini model. Kita bikin tabel seperti ini adalah model. Ini suara sama gambar saya, gambar di share screen nggak sinkron ya? Lebih cepetan saya ngomong ya? Atau gimana? Iya Pak. Iya, karena di sini agak loading nih, saya lihat juga. Komputernya agak lama gitu ya. Ya wajar aja. Kalau di rumah mungkin bisa real time, karena ini saya lagi di sekolah dan pakai komputer yang ada di sekolah. Oke, nomor 35. Untuk membuat 200 buah kue dibutuhkan 16 kg gula. Oke. Untuk membuat 200 kue dibutuhkan 16 kg gula. Jika gula yang tersedia, nah ini juga senilai, berarti 200, kita butuh 16. Kalau misalkan ada 12, berarti ini berapa gitu kan ya. Caranya sama kayak tadi, ini kali ini begini. Kali bagi.
Jadi X itu sama dengan 12 kali 200, 12 kali 200 per 16. Sama bagi 4. 200 bagi 4 sama dengan 50. 50 kali 3 sama dengan 150. Berarti kita bisa bikin 150 kue. Kalau gulanya cuma ada 12 kg. Ini masih senilai. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut 60, 18, jika 30 hari, berarti sini hari ya. Ini hari ini, nah ini pakaian. Ini X. Ini juga senilai, karena semakin dia lama bekerja, kerjanya semakin lama, maka pakaiannya akan semakin banyak yang dihasilkan. Berarti ini masih begini cara ngaliin. Jadi X itu sama dengan 30 dikali 60 dibagi 18. Bagi 6, 3, ini 10, bagi 3, 10, 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ini kita mulai berbalik nilai. Ini tadi di jawaban ini tadi. Banyaknya sapi ternak dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan itu adalah berbalik nilai. Tapi untuk kerjaan soal ini adalah berbalik nilai. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 60 ekor ayam ternaknya. 60 ternaknya, di sini ternak, di sini makanan ya. Makanan, maksudnya waktu untuk menghabiskan makanan. Kalau ternaknya 60, makanannya itu habis dalam 12 hari. Nah, kalau ternaknya dijual 20, berarti kan kurangi 20 ya. Berarti di sini 40, di sini X. Nah, ini kita nggak bisa pakai kali begini lagi ya. Kita pakai cara cepatnya gimana nih? Kalau kita mau pakai cara cepat itu, karena ini berbalik nilai, dibalik dulu ya. Dibalik dulu, jadi X per 12, baru kita bisa pakai cara yang ada di atas. Tapi kalau misalkan kita nggak mau pakai itu, kita pakai caranya gini. 40 dikali 60 dibagi 12. Ini nggak sih? 40 dikali 60 dibagi 60 dikali 12. Sebentar. 40 dibagi 60, 4 per 6 kali 12. 10 dibagi 60, coba. 40 per 60 kali 12. 12 bagi 6, 3, 2, 2 kali 4, 8. Ya, 8. Oh, salah. Masa 8 hari? Kan kalau ternaknya berkurang berarti waktunya semakin nambah. Bukannya 60 kali 12 bagi 4. Ya, betul. 60 dikali 12, ini dikali ya, baru dibagi ini ya. Ya, saya lupa tuh kan. Berarti 60 dikali 12 bagi 40. Kebalik saya tadi ya. Tadi 40 per 60. Nah, jadi ini yang betul. Jadi kalau tadi senilai itu kan ini dikali, ini dibagi ini ya. Dibagi ini. Kalau berbalik nilai, ini yang setara ini dikali, terus ininya dibagi. Nah, tadi kan yang menghilangnya ini dikali, yang setaranya dibagi. Kalau berbalik nilai, dibalik. Ulangi, ini untuk nyari X itu sama dengan
60 dikali 12 dibagi 40. Ini sederhanain 60 bagi 40 0 coret. 11 bagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 6 sama dengan 8. Sehingga itu makanannya akan bisa habis selama 18 hari lagi. Masih cukup ya. Tuh. Pengertian perbandingan berbalik nilai terdapat dalam pernyataan. Nah, ini kebalikannya sama soal yang tadi. Kebalikannya soal yang ini ya. Jadi kalau kita udah bisa jawab soal yang ini, kita bisa jawab soal umur ini. Pengertian perbandingan berbalik nilai terdapat dalam pernyataan. Banyak barang yang dibeli dan jumlah uang yang dibayarkan. Ini tadi senilai ya, ini jawaban yang soal sebelumnya. Kecepatan bus dan waktu tempuh. Oke. Ini bedain yang B dan C ya. Kecepatan bus dan waktu tempuh. Semakin kamu cepat, ya semakin bisnya itu cepat. Kecepatannya meningkat ya dari 60 sampai 120 misalkan, maka waktunya akan semakin berkurang. Waktunya akan semakin berkurang. Maka yang ini yang berbalik nilai. Apa bedanya dengan yang C? Jarak dan waktu tempuh. Ya. Ini jarak dan waktu tempuh itu dia anggapnya kecepatannya sama. Ya. Jadi semakin jaraknya jauh, maka waktunya akan semakin lama. Ya. Kayak misalkan kamu dari sini ke Bandung, dibandingkan dari sini ke Surabaya, ya kan jaraknya beda tuh. Dari sini ke Bandung jaraknya beda. Dari Jakarta ke Bandung dengan jarak dari Jakarta ke Surabaya itu senilai. Karena dari Jakarta ke Surabaya itu lebih jauh jaraknya, maka waktunya akan semakin bertambah. Dari Jakarta ke Bandung itu jaraknya lebih dekat, ya. Sehingga waktunya lebih cepat dibanding dari misalkan kita pakai kendaraan darat ya. Kalau ini maksudnya dengan kendaraan yang sama, jangan dibandingin dengan kendaraan yang berbeda. Oh, naik pesawat lebih cepat Pak ya. Beda kendaraan. Karena di sini ada clue-nya di sini suatu kendaraan. Jadi satu kendaraan aja. Misalkan pakai mobil ya, berarti bandingin pakai mobil ke Bandung dengan pakai mobil ke Surabaya itu perbandingannya itu pasti senilai karena lebih cepat ke Bandung daripada ke Surabaya. Bandingin jaraknya. Itu ya. Ini senilai, ini salah. Bedain ya, B dengan C, kecepatan dengan jarak. Kemudian banyaknya karyawan dan upah yang harus diberikan. Misalkan kalian punya karyawan ya, kalian jadi bisnismen, kalian punya bawahan gitu ya. Semakin banyak karyawan yang kalian punya, maka kalian harus mengeluarkan gaji yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah ini juga senilai. Maka yang perbandingan berbalik nilai itu yang B juga. Kecepatan dan waktu tempuh. Semakin cepat bisnya, ya, maka waktunya akan semakin cepat juga. Kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Kan kalau waktunya cepat itu kan berarti jamnya itu berkurang. Next, nomor 39, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 60 hari oleh 18 pekerja. Oke, 60, 18. Kemudian sebelum pekerjaan, ini hari ya. Ini pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, 6 orang pekerja mengundurkan diri, berarti 18 dikurangi 6, 12. Maka waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut, ini X. Caranya gimana tadi kalau berbalik nilai? Ini berbalik nilai. Kenapa? Karena kerjanya berkurang, maka waktunya otomatis bertambah. Ya. Yang di sini berkurang, yang di sini bertambah. Ini tambah, ini kurang. Caranya adalah ini kali ini dibagi ini. Sorry. Tadi gimana? Saya lupa tuh kan berbalik nilai. Oh ya benar sama. Kali ini bagi ini 60 atau X sama dengan 60 dikali 18.
14 itu kan 6 kali 2. 10. 20 hari. Itu bagi 6 sama dengan 10, 18 bagi 2 sama dengan 9, 9 sama dengan 90 hari. Nah, ini berbalik nilai juga. Ini berbalik nilai, mulai dari 637 berbalik nilai. Sebuah mobil dapat menempuh suatu perjalanan, ya, menempuh jarak suatu perjalanan dalam waktu 3 jam dengan kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam dalam waktu 3 jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut yang mempercepat waktu tempuhnya 2 jam, dia pilih 2 jam. Berarti di sini ini berkurang nih waktunya. Berarti kan kecepatannya harus bertambah kan? Berkurang, ini harus bertambah kecepatannya. Kita sebut aja ini X. Berarti ini dikali, sini dibagi. Berarti X itu sama dengan 60 dikali 3 atau dengan 90 km per jam. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari soal-soal yang lain. Kalau yang belum paham, nanti silakan. Ini videonya saya record tapi di Sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti saya share ya ke satu orang, tolong nanti di apa namanya? Di share ke grup angkatan aja biar semuanya dapetin. Yang ditanyakan silakan sebelum kita cukupkan. Pak, tadi cara tahu yang berbalik nilai gimana? Jadi intinya gini ya, caranya kita ngebedain dia senilai atau berbalik nilai. Kalau dia senilai, jadi ada 2 variabel. Pasti di setiap soal perbandingan itu ada 2 variabel. Kita misalkan banyaknya kue dan banyaknya gula. Gitu ya. Kue dan gula. Kalau di 2 variabel ini, kalau misalkan kuenya kita mau buat kue semakin banyak, maka gulanya juga harus semakin banyak kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa ngebaca soal ini senilai atau berbalik nilai, kita lihat dari variabelnya. Variabel itu adalah kayak ya objeknya itu yang kita bandingin itu apa. Contohnya lagi kalau berbalik nilai, itu contohnya tadi kerja dengan waktu yang diselesaikan. Kan semakin pekerjanya bertambah, ya, maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin berkurang. Itu bedanya. Itu aja. Jadi ini yang kayak begini nggak dikasih tahu di soal, dan ini yang harus kita bisa identifikasi dulu. Jelas sampai sini? Ya, jadi kuncinya adalah kalau senilai itu salah satu bertambah, maka yang lain bertambah. Kalau berbalik nilai, salah satu bertambah, maka yang lain berkurang. Atau sebaliknya, salah satu berkurang, maka yang lain bertambah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira cukup ya, karena sudah malam. Kalian juga butuh istirahat. Semoga besok nilainya bagus-bagus semua ya. Sukses untuk PTS besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Saya izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.